Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal jenis-jenis pelanggaran dan aturan main FB profesional. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu kenapa hal ini penting dibahas. Ya, perlu digarisbawahi bahwa Facebook itu adalah platform milik orang lain. Jadi, artinya ketika kita memutuskan untuk menjadi konten kreator, di sini mau tidak mau kita harus ikuti aturan sang pemilik Facebook. Hal ini juga terkait dengan penyiapan akun pembayaran, karena kalau akun kita terindikasi sakit dalam arti konten-kontennya tidak ori, maka kita biasanya akan terkena pelanggaran. Kalau kita terkena pelanggaran, maka kita tidak akan bisa membuat akun pembayaran. Seperti halnya kerja ikut orang lain, ya kita harus ikuti aturannya bos kalau kita mau dapat gaji. Nah, ada banyak sekali aturan yang harus kita taati. Tapi aturan ini bukan berarti aturan sulit untuk diikuti, ya. Jadi langsung saja kita bahas jenis pelanggaran di Facebook. Caranya kita masuk ke ini dashboard. Nah, setelah kita masuk ke dashboard, kemudian kita klik monetisasi. Setelah kita klik monetisasi, kita geser, kita klik iklan in-stream. Nah, setelah muncul seperti ini, kita geser. Nah, di sini kebijakan monetisasi konten kita klik. Nah, terus kemudian kita geser. Nah, di sini ada format yang dilarang. Jenis pelanggaran di Facebook yang pertama adalah video statis. Ya. Nah, apa itu video statis? Video statis itu yakni video gambar dengan sedikit atau bahkan tanpa gerakan. Jadi ada orang yang membuat video itu dari gambar, kemudian diedit dikasih lagu atau dikasih kata-kata motivasi, seperti itu namanya video statis. Nah, polling gambar diam, konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan, misalnya ya, konten video real 15 detik dengan caption. Nah, itu namanya video statis. Video statis seperti ini dilarang oleh Facebook. Jadi aturannya, meskipun kita ketika membuat video statis itu dan terus kemudian diupload, maka tetap saja video-video seperti itu tidak bisa dimonetisasi. Yang kedua adalah gambar diam. Polling gambar diam, ya. Polling gambar diam itu berarti konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan. Ini hampir sama dengan video statis, cuma ini hanya ada gambar, misalkan pilih A atau pilih B, gambarnya seperti itu, ya. Yang ketiga adalah video slide gambar. Nah, ini hampir sama sih. Cuma bedanya kalau video slide itu dari beberapa gambar itu digeser-geser, ada 5 gambar atau ada 10 gambar, kemudian dijadikan satu, dikasih lagu. Nah, itu sehingga menjadi video lah. Video dengan tayangan slide gambar seperti itu tidak bisa dimonetisasi karena di sini ada keterangannya format dilarang, ya. Kemudian video looping. Video looping itu konten yang isinya berulang-ulang dalam durasi tertentu. Misalnya ada video yang durasinya hanya 15 detik. Kemudian video yang kedua 30 detik. Ya. Kemudian dari video 1 dan video kedua itu dijadikan satu sehingga durasinya menjadi 45 detik. Nah, itu namanya video looping. Video looping pun ini tidak bisa dimonetisasi. Yang selanjutnya adalah montek tag. Nah, montek tag itu adalah
sebuah gambar yang menampilkan ada teks atau ada tulisan tersebut, kemudian dikasih lagu. Nah, video yang ada hanya satu gambar, kemudian ada tulisannya, kemudian dikasih lagu itu namanya montek-tek. Lah, kalau videonya berbentuk montek-tek ini juga dilarang. Nanti pada saat mau apa, monetisasi, maka video-video seperti ini tidak bisa untuk dimonetisasi. Kemudian selanjutnya adalah iklan sematan. Iklan sematan itu video, berupa video, tetapi di dalam video itu menampilkan produk lain atau iklan lain. Misalnya ketika kita membuat video kemudian disisipkan dengan mempromosikan suatu barang. Lah, kalau seperti itu tidak bisa dimonetisasi karena dari Facebook pun nanti akan menyertakan iklan yang dari Facebook. Ketika sudah ada iklannya, maka Facebook itu menganggap oh itu sudah tidak bisa dimonetisasi karena sudah termasuk iklan. Nah, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten ini kalau kita baca di tengah pemutaran atau setelah pemutaran konten ya, atau iklan banner sematan, tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual, maka jelas ini tidak memenuhi syarat. Ini untuk iklan in-stream. Nah, untuk perilaku yang dilarang yang pertama adalah engagement bait, konten yang memancing orang untuk mengklik tautan. Ketika kita membuat konten, tapi di dalam konten kita itu ada tautannya atau kita disuruh untuk mengklik tautan itu, orang yang menonton video kita disuruh untuk mengklik tautan itu, maka itu juga dilarang oleh peraturan Facebook. Kemudian selanjutnya adalah permintaan interaksi. Nah, ini juga dilarang oleh Facebook, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim ya, atau ini ada juga kategori terbatas, misalkan isu yang diperdebatkan atau membahas tentang konflik politik, ada atau video yang menunjukkan aktivitas yang tidak pantas, misalkan anak kecil berkelahi atau aktivitas seksual atau bernada seksual, ini juga termasuk pelanggaran sehingga tidak bisa dimonetisasi. Selanjutnya bahasa kasar, misalnya kita membuat video dengan bahasa-bahasa yang tidak layak, dengan bahasa yang kasar, itu pun juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya konten vulgar. Nah, konten vulgar pun juga tidak bisa untuk dimonetisasi. Nah, ini bisa dipelajari lebih dalam lagi sampai bawah. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya masih pemula, cara bicaranya pun agak sulit ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.